baiti demi rumah al-ma'mur yang ramai. Makanya kalau ada program marilah kita memakmurkan masjid, maksudnya meramaikan masjid. Wal baitil ma'mur, demi rumah yang ramai. Kenapa disebut ramai? Karena malaikat satu hari masuk bertawaf di keliling rumah itu sebanyak 70.000 sejak diciptakan sampai hari ini tidak berkurang. Jadi satu hari 70.000, besok 70.000, besok 70.000, terus berkeliling di sekeliling Al-Baitil Ma'mur itu. Dan mereka hanya bertasbih saja. Itulah makna ketika Allah mau menciptakan makhluk baru, kata mereka, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Makhluk yang baru itu untuk apa engkau ciptakan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu. Jadi malaikat yang bertasbih di keliling Al-Baitil Ma'mur itu setiap hari 70.000 bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi Adam alaihissalam melihat itu, melihat Al-Baitil Ma'mur dan malaikat yang mengelilinginya itu. Sampai akhirnya Nabi Adam turun ke bumi. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam rindu ingin di bumi ini supaya ada juga yang mirip seperti Al-Baitil Ma'mur itu. Lalu Nabi Adam alaihissalam membangun bait juga namanya. Tidak disebut Al-Baitil Ma'mur, disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Lalu kemudian biasanya kalau dimuliakan dinisbatkan ke Allah. Bulan yang dimuliakan Allah Syahrullah. Rasul, utusan yang dimuliakan Allah Rasulullah. Hamba yang dimuliakan Allah Abdullah, Abdus Somad juga. Nah, jadi maksud Baitullah itu artinya rumah yang dimuliakan Allah. Bukan Allah tinggal di situ. Allah itu tidak punya tempat. Karena kalau Allah punya tempat berarti dia sama dengan makhluk. Berarti batal sifat 20 mukhalafatuhu lil waris. Allah nggak punya tempat. Lalu kemudian setelah selesai dibangun pada masa Nabi Adam alaihissalam, datang banjir bandang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Datang pada banjir bandang Nabi Nuh, rumah itu hancur, tinggal pondasinya saja. Terbiarkan rumah itu terbengkalai begitu saja sampai datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah datang Nabi Ibrahim berdua dengan anaknya Ismail yang sudah lolos. Perjalanan Nabi Ibrahim dengan Ismail yang begitu dahsyat hebat, itu sebetulnya tujuan akhirnya untuk membangun lagi. Tapi bukan bangun awal, karena pondasinya udah ada, renovasi. Maka setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lolos ujian, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat kembali pondasi itu naik ke atas bersama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika membangun nggak ada tangga untuk mengangkat batu-batu itu. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim naik ke atas satu batu. Nanti batu itu yang membantu dia untuk naik dan turun. Ketika batu itu diinjak, kaki Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam batu itu seperti semen yang belum kering, tercetak tapak kakinya. Itulah disebut dengan maqam Ibrahim. Maqam artinya tempat tegak. Sampai di tempat kita maqam jadi kuburan. Maqam dari kata qamatnya tegak. Jadi di situ ada tempat tegaknya Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah. Makanya kita waktu lewat di situ nanti
melewati maqam Nabi Ibrahim dan tempat tegak. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tiap lewat maqam Ibrahim dan selesai tawaf pun salat sunat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Enggak Pak Ustaz, kami sholatnya di belakang orang Afrika. Iya, di ujung-ujungnya itu. Nah, ketika membangun Ka'bah renovasi ini, setelah dibangun, ternyata bahan-bahannya kurang. Hingga yang sisi ini naik ke atas, yang sisi ini naik ke atas, yang sisi ini naik ke atas, yang sisi ini hanya setinggi tegak saja, kira-kira sedada, kurang. Nah, bangunan yang kurang bahannya itu, itulah dia Hijr Ismail. Ada hikmahnya, kenapa kurang? Supaya kita yang bukan raja, bukan penguasa, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan rombongan presiden bisa sholat dalam Ka'bah. Karena sholat dalam Hijr Ismail sama dengan sholat dalam Ka'bah. Seandainya bahannya penuh, kita nggak bisa masuk sama sekali. Makanya kita bisa masuk ke Hijr Ismail sama dalam Ka'bah. Itu kenapa bangunan Hijr Ismail itu yang melengkung itu tidak full, karena kurang sampai ke atas. Kekurangan itu pun ada hikmahnya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari sini, semua yang kurang itu ada hikmahnya. Tapi jangan ini jadi alasan untuk segala kekurangan kita. Kamu tawafnya kok cuma 3 putaran? Selalu ada hikmah di balik kekurangan. Itu batal kalau itu. Oke. Setelah selesai bangunan Ka'bah, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin, azan memanggil, adzin panggillah, wa adzin panggillah, finnas panggillah manusia. Maka Nabi Ibrahim mencari gunung yang paling tinggi di samping Ka'bah. Gunung yang paling tinggi itu namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Posisi Jabal Abi Qubais itu persis di belakang kita. Kalau kita berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah waktu mau sa'i. Waktu kita berdiri menghadap ke atas Ka'bah dari atas Sofa, itu di belakang kita itu Jabal Abi Qubais. Dulu itulah gunung yang tertinggi, dipotong. Jabal Abi Qubais itu dipotong, sekarang di atasnya Istana Raja Fahad bin Abdul Aziz. Dulu itu Jabal Abi Qubais. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas memanggil, karena disuruh Allah panggil, wa adzin fin nasi bil haji, panggillah manusia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena dalam Al-Quran disebut wa atimmul hajja wal umrah, maka haji dan umrah. Lalu ketika Nabi Ibrahim memanggil itu, kita pun semua menyambut. Kalau orang Sunda dipanggil, gimana cara menyambutnya? Hah? Ulan. Kulan. Abdul Somad. Kulan. Gitu. Kalau orang Sunda, kalau orang Jawa, Kulo. Abdul Somad, dalam. Kalau orang Arab, Abdul Somad, labbaik. Kalau dipanggil, labbaik. Nah, jadi waktu itu saya dipanggil Abdul Somad, jawabannya labbaik. Nah, itulah kenapa waktu setelah kita berniat itu ucapannya labbaik. Karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Kalau Nabi Muhammad itu orang Jawa, dalam. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kau tidak punya sekutu, tidak punya yang selevel, sepadan, hanya engkau saja tunggal. La syarika lak, tiada sekutu bagimu.
Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, segala kekuasaan. Tiga inilah yang merusak manusia. Pertama hamda, kedua wan ni'mata, yang ketiga wal mulk. Kenapa orang stres? Karena sudah gak dipuji lagi. Dari pujian menjadi cacian. Kenapa stres? Karena like tidak sebanyak yang kemarin. Kenapa stres? Karena komen tidak seramai tahun lalu. Innal hamda. Yang kedua wan ni'mata, kurang kenikmatan. Yang ketiga yang paling mengerikan wal mulk, kekuasaan. Orang kalau sudah tidak ada kekuasaan kena penyakit PPS, post power syndrome. Maka ketiga-tiga ini dibalikkan. Innal hamda wan ni'mata laka, punya engkau, bukan punya saya. Wal mulk, dan kekuasaan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada yang seperti engkau. Jadi siapa yang gila pujian, siapa yang merasa memiliki sangat kuat, siapa yang gila kekuasaan, berarti dia sudah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka saat itu kita mengatakan la syarika lak. Kalaupun sekarang aku dipuji, sekarang aku punya nikmat, sekarang aku punya kekuasaan, laka, punya engkau. Engkau pinjamkan sebentar ke aku untuk menguji aku, ya Allah. Jadi talbiyah itu maknanya dalam. Itu kenapa jamaah itu saking dalamnya sampai tak terkatakan lagi, nunduk aja dari itu. Kalau ditanya, kamu nggak talbiyah? Talbiyah itu di sini, bukan di sini. Nah, wa'adzin finnas, panggil manusia, ya'tuka rijalan, mereka akan datang rijalan, jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, di atas unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari lembah yang paling jauh dan paling dalam. Sekarang kalau kita buka map, Google Map, Makkah itu di tengah, lembah yang paling jauh, yang paling dalam, yang paling banyak jamaah hajinya adalah Indonesia. Ternyata yang dipanggil Allah itu Ustaz aja kepedean. Ya memang begitu kenyataannya. Lembah yang paling jauh ke timur Jepang, enggak sedikit jamaah. Indonesia paling jauh. Muslim terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara Arab, Maroko, Tunisia, Aljazair. Negara Arab yang paling ujung di barat, Maroko, Mauritania, tidak sebanyak kita. Makanya kalau sudah tawaf, sampai ada yang pakai drone lihat di atas, mana jamaah yang kecil-kecil, itulah kita. Ternyata kelihatan dari atas umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian habis Nabi Ibrahim alaihissalam, masuk Nabi Ismail, dilanjutkan setelahnya, mulailah masuk mereka membawa patung-patung berhala-berhala, dimasukkan ke dalam Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, di atas Ka'bah. Total semua yang dibersihkan Nabi Muhammad waktu tahun 8 Hijrah itu sebanyak 360 berhala. Terbuat dari batu, dari kayu, dari emas, dari perak, dari perunggu, sampai dari roti gandum. Dibuat berhala itu dari roti gandum, pakai minyak samit, minyak sapi, dalam bentuk manusia yang tegak. Mereka sembah, pas mereka lapar, dicuilnya. Mohon maaf Tuhan, kami lapar. Wah, itu maka mereka disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti bodoh dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi mereka ini ekspor impor.
Mana ayat ekspor impor? Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita washaif, perjalanan syita musim dingin, shaif musim panas. Musim dingin Januari, musim panas Agustus. Itu maka umroh kita ada umroh musim dingin, ada musim panas. Ada yang panas dingin. Umroh akbar Januari dan Agustus. Saya nggak tahan dingin Pak Ustadz, menggigil musim panas. Saya nggak tahan panas Pak Ustadz, musim dingin. Nggak tahan panas dingin Pak Ustadz, nanti kita cari musim durian, musim rambutan. Ila fihim rihlatash syita, musim dingin. Musim dingin orang Arab pergi ke Yaman. Washaif, musim panas. Musim panas mereka pergi ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi perjalanan mereka Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. 6 negara. Masa orang ekspor impor 6 negara jahil? Bukan jahil bidang ekonomi, jahil bidang ketuhanan. Menyembah roti, rotinya dimakan. Itu maksud jahil. Lalu kemudian Nabi Muhammad membersihkan, sama dengan perbuatan Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim juga disuruh membersihkan. Antahhira, wahai Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku ini, kata Allah, untuk siapa? Untuk 3 orang. Lit-ta'ifin, untuk orang yang tawaf. Wal-akifin, untuk orang yang i'tikaf. War-ruk'is sujud, untuk orang yang rukuk dan sujud. Maka selama di sana kita perbanyak yang 3. Yang pertama, lit-ta'ifin, banyak-banyak tawaf. Makanya yang sanggup masuk Masjidil Haram tawaf sunnah. Gak sanggup tawaf sunnah, tahiyatul masjid. Tawaf sunnah nggak pakai miqat, langsung masuk tawaf sunnah 7 putaran, nggak pakai sa'i. Pakai ihram Pak Ustadz? Nggak pakai ihram. Kalau nggak pakai ihram nggak bisa di bawah Pak Ustadz, ya pakai. Jadi kalau nggak mau pakai ihram, ya tawaf di atas. Oh jauh Pak Ustadz, waktu jogging kok nggak jauh? Ya, orang yang biasa jalan, pagi dia kan jogging, ya udah, tawaf sunan aja pagi di sini. Tawaf sunan, 7 putaran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lit-ta'ifin, untuk orang yang banyak tawaf. Yang kedua, wal-akifin, banyak-banyak i'tikaf. Makanya selama di sana lebih banyak dalam masjid daripada dalam kamar. Kalau ke sana cuma tidur, mendingan di rumah. Banyak-banyak i'tikaf dalam masjid. Makanya subuh berangkat cepat, pulang lambat. Berangkat cepat, pulang lambat. Tapi ada orang yang dibalik, berangkat lambat, pulang cepat. Pas ditanya, bro, kita kok pulang cepat? Gak boleh melakukan kesalahan 2 kali dalam sehari. Kalau datang sudah lambat, pulang jangan lambat lagi. Sudah begitu prinsipnya. Makanya selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sempat kala sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'diyah yang nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, 2 rakaat. Habis itu solo, apa kata dia? Sholatul janazah, ikut imam. Tapi saya nggak tahu Pak Ustadz, itu yang meninggal laki-laki apa perempuan, 1 orang apa 2 orang, 3, anak kecil apa besar? Pokoknya saya sholat jenazah ikut niat imam. Soalnya saya pernah duduk kayak masker di sebelah, ini nanya ke kawan sebelah, jenazahnya laki-laki apa perempuan? Kata yang sebelah, nggak usah, pokoknya saya ikut imam. Terus doanya Allahumma firlaha, apa firlahu, Allah firlahuma, atau firlahu, firlahu aja.
balik ke bacaan pokok aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau enggak ngerti bahasa Arab. Tapi kalau ngerti, satu laki-laki firlahu, dua firlahuma, tiga firlahum, perempuan firlaha, dua firlahuma, tiga firlahunna. Kalau bencong Pak Ustaz, Allahumma ighfir lahu. Jadi kalau nggak ngerti, balik ke bacaan asal yang ada dalam hadis, cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daral khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Yang nggak hafal panjang Pak Ustaz, yang pendek aja, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang pendek pun nggak hafal, diam aja. Nggak enak lah Pak Ustaz, masa diam? Udah gerak-gerakkan mulut. Banyak agaknya. Udah, habis itu 4 salam, 4 takbir, salam. Jangan sampai ruku. Oh kok ruku tadi? Ini kan salat jenazah. Iya, banyak kali dosanya. Ya kalau silap ngaku aja, tak usah ditambah-tambah sama yang lain. Nah, pertama lit-thaifin yang banyak tawaf, yang kedua wal ajifin banyak intikaf, yang keempat war ruk'is sujud, banyak rukuk sujud maksudnya banyak sholat sunnah. Masuk ke masjid jam 2, jam 3, jam 4, minimal 1 jam sebelum azan. Begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Ayatnya Pak Ustaz? Ya ayat yang lama, kulhu sah, walaupun ayatnya kulhu Allah terus. Kalau hafal yang lain silakan. Habis sholat sunat witir, habis duduk nunggu azan. Terus nunggu azan ngapain? Istighfar. Habis istighfar, sholawat. Habis sholawat, tahlil la ilaha illallah. Makanya dari hotel mau ke masjid beli tasbih. Ini terkadang jamaah ini lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Milihnya lama, nggak jadi beli. Sampai ke masjid malah berzikir pakai tangan. Zikir pakai tangan itu paling banyak 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Sementara kita mau zikir banyak, istighfarnya 100, 200. Malulah Pak Ustaz bawa-bawa tasbih. Oh kalau gitu beli tasbih digital yang pakai Injil. Subhan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kawan ngajak ngobrol, ya tetap ngobrol. Ini kadang kalau kawan ngobrol, astagfirullah. Astagfirullah. Kawan ngobrol, ya ngobrol. Kan hitungannya udah. Target, saya subuh ini istighfar 100. Datanglah ibu-ibu di Makkah nih, Ustadz, ya saya bilang, saya ini pikiran saya masih mikirkan rumah, mikirkan masalah, mikirkan ini. Saya bilang ibu zikirnya kurang, sholawat banyak-banyak. Saya udah mau tunjukkan, hampir aja saya tunjukkan sholawat saya. Waktu itu udah sampai 600. Udah mau saya gini kan, tengok nih sholat saya. Untungnya Allah masih jaga saya.
Untungnya saya tanya dulu dia, ibu hari ini udah berapa kali berselawat? Kata dia, udah 2000 Pak Ustaz. Dalam hati saya, untung gak tunjuk. Coba kalau saya tunjukkan, saya udah 600, dibalikin aku udah 2000 katanya. Jadi jangan kita sombong-sombong amal. Cukup untuk kita aja. Ngajak kawan berzikir nggak salah. Posting hadis keutamaan zikir bagus. Posting ayat tentang zikir hebat. Tapi menunjukkan zikir kita sudah berapa masalah. Habis zikir 1000 langsung dipoto. Alhamdulillah udah 1000. Nah, ini berlama-lama di masjid. Lalu kemudian lama-lama di masjid, banyak-banyak tawaf, banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholat ini untuk apa? Melembutkan hati yang keras. Pakaiannya pakaian orang mati. Satu helai di bawah laki-laki, satu helai di atas. Mau pejabat, mau diplomat, mau penjual tomat, mau ustadz somad, sama pakaian. Yang perempuan pakaian kematian. Hati kita ini dihilangkan bahwa aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kenapa kita ini merasa gimana gitu ya? Ya karena kita merasa kita ada apa-apanya. Coba kalau kita merasa kita bukan apa-apa, ya pasti nggak apa-apa. Kita jadi kenapa-kenapa itu kan karena merasa apa-apa. Itu status saya tadi. Apa bunyi status saya tadi sebelum naik pesawat dari Surabaya? Bentar ya. Lagi yang belum follow. Akunnya Ustadz Abdul Somad Official. Terkadang perasaan kita merasa seperti kurang apa-apa karena kita merasa punya apa-apa. Padahal kalau kita nggak merasa apa-apa, sebenarnya tidak ada apa-apa. Makanya jangan apa kali, supaya nggak apa-apa. Untuk sementara apakan aja dulu apa-apa itu, supaya nggak apa-apa kali. Kok bisa muncul kalimat ini? Gara-garanya tadi saya masuk airport, sudah buka jam tangan, dompet, handphone, topi juga sudah, saya takut ada besinya, sudah masuk jaket semua. Masih dia suruh angkat tangan juga. Angkat tangan Pak. Keliling alat itu diputar-putarkan itu Pak. Saya udah mulai apa-apa nih dalam hati saya. Ya udah mulai muncul itu. Iya muncul. Kenapa saya merasa apa-apa? Karena saya merasa diri saya ini apa-apa. Coba kalau saya merasa saya nggak apa-apa, pasti nggak apa-apa kan? Itulah munculnya status itu. Jadi umroh ini menghilangkan apa-apa. Tinggalkan semuanya. Wakafkan juga. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Bukan punya aku nggak ada apa-apanya. Tapi kita masih pakai branded, lepaskan semua. Yang kita pakai pakaian jenazah, lepas. Makanya pulang dari umrah itu udah nggak ada apa-apanya. Makanya kalau ada orang pulang umrah malah bawa apa-apa, itu berarti ada apa-apanya. Makanya akhirnya dia apa-apa. Kita lahir ini nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Tapi hisab kita di akhirat lama karena apa-apa. Jadi kadang status ini dapatnya ya nggak apa-apa itulah. Kenapa mulai bangkit emosi yang ada dalam hati, yang dalam hati saya? Kenapa kau periksa aku? Itu muncul gara-gara. Tapi maka waktu umrah itu dilepaskan semua bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
siapa-siapa, kita hanya butiran-butiran debu yang berterbangan di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik dari umrah itu kita seperti kayauma waladat ummu, seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir yang bukan apa-apa, enggak bawa apa-apa, bukan siapa-siapa, yang enggak berdosa sama sekali. Ibu pergi ke rumah sakit, jenguk kawannya baru melahirkan. Terus anak bayinya kan digendong. Pas digendong, lucu ya. Pas digendong, mohon maaf, anaknya kencing. Ibu marah nggak? Nggak marah, malah dibilang, oh ini dapat keberuntungan ini dapat rezeki ini anaknya kencing. Kenapa nggak marah? Karena yang kencing ini anak kecil, nggak berdosa. Coba ibunya, mohon maaf. Jadi orang yang nggak berdosa itu orang sayang semuanya. Setiap melihat bayi berarti semua senyum, walaupun bayi itu cemberut, orang senyum. Cobalah ibu pergi ke rumah sakit, senyum sama bapak si bayi itu. Ada apa-apanya ini kan? Jadi orang yang nggak berdosa itu pulang dari umrah itu, al-umratu, satu umrah, ilal umrati, ke umrah berikutnya, kafaratun, menghapus, menutupi. Kafarat artinya menutup, dari kata kafar, bahasa Inggrisnya cover. Cover itu kan penutup, sampul buku, ditutupi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita ditutupi Allah. Membersihkan diri, menyadarkan kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahwa kita nggak bawa apa-apa. Setelah itu kita menyadarkan diri kalau sudah berada di kerumunan yang begitu ramai, nampak kita di layar monitor yang ada di samping Zamzam Tower itu, butiran seperti sebesar beras dibelah 3. Itulah kepala kita. Nampak suami sama istri terpisah waktu tahu. Sampai dada ibu itu pisah jauh gara-gara memecah barisan jamaah Turki. Berpisah jauh. Akhirnya ketemu lagi di Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ketemu, sudah habis 7 putaran, tinggal tahallul. Begitulah takdir orang terpisah. Pulang mau ke hotel, keluar bingung, nggak tahu, nyasar, jumpa polisi. Gimana ngomongnya mau nunjukkan hotel? Akhirnya untung ada ide, tunjukkan. Itulah gunanya kemana-mana, bawa terus kartu Van Diego yang nyangkut di leher, tunjukkan ke polisi. Ihdinas sirata Van Diego, tunjukkan saya jalan ke Van Diego. Kalau bingung bahasa Arabnya apa? Langsung polisi tahu. Indonesia. Ya tapi saya bingung Pak Ustadz, mau ngasih tahu lantai berapa hotel. Mudah aja, kalau lantai 4 arba'a rakaat. Ya kalau 4 enak Ustadz, kalau 3 pun salah rakaat, kalau 7 al-maghrib wal isya. Yang penting main otak. Cuman kadang kita kalau udah nyasar atau apa, mental kita langsung down, sehingga otak kita nggak jalan lagi. Betulnya bisa. Kalau lantai dasar Pak Ustadz, maafi rakaat. Maafi rakaat. Maafi itu artinya nggak ada rakaat, dia nggak ada lantai berapa, basement. Nah, insya Allah mudahkan semua ibadah. Ibadah tawaf, ibadah sa'i, ibadah umrah ini sebetulnya tidak ibadah person, bukan sendiri. Yang egois di umrah inilah kelihatan. Mau turun bareng-bareng dulu, sama-sama dulu,
ada merasakan kebersamaan, persaudaraan, bangkit itu semua. Nanti kelihatan persaudaraan tua di tanah suci Makkah, di kota Madinah. Nah, disitulah kita sedang merasakan kebersamaan. Maka kesannya pun setelah pulang, kenal dengan ibu anu, dengan bapak anu. Oh, kami dulu sama-sama. Terus di sana sama-sama? Enggak. Tapi kalau orang yang selalu kebersamaan, kami sama terus sama dia. Tahu apa? Sama-sama nyari ceret kuning, sama-sama nyari tempat celah. Jadi ada kesan-kesannya. Ini masjid, ini hotel, ini hotel, ini masjid. Jangan lupa, itu kalau kita ke masjid, ini hotel, ini masjid. Dari hotel ke masjid itu tempat belanja. Artinya apa? Ke masjid sekali, tempat belanja 2 kali. Waktu mau pergi sekali, waktu mau pulang kali. Makanya hati-hati. Gak bisa juga kita pergi pakai kacamata kuda. Yang masjid aja nggak, pasti nampak juga ada gelang, ada anak onta. Ingat anak, ingat cucu aja. Saya pun gak pernah ngejek jamaah yang belanja, karena saya selalu juga ketangkap. Pas lagi milih-milih, Ustadz ya mirip saya bilang. Iya. Jadi waktu dulu orang Arab itu bawa barang dagangan waktu haji, mereka takut. Jangan-jangan bisnis jualan transaksi ini merusak ibadah. Turun ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu boleh melakukan transaksi jual beli. Jadi sebenarnya dalam ibadah haji dan umroh tidak hanya ibadah, tapi juga ada di sana transaksi jual beli. Makanya balik dari Padang Arafah ke Musdalifah ke Mina, dari Mina ke Makkah, itu orang membawa barang pasar tahunan. Nah, jadi Islam ini tidak melarang orang untuk dagang, untuk bisnis. Dua-duanya dapat. Sesuai dengan doa dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 3. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu maka disebut doa sapu jagat. Kenapa doa sapu jagat? Ya, inti dari semua doa itu cuma itu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat nanti ada orang selesai sholat itu doanya nggak panjang, langsung. Berarti itu doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, cukup. Tapi ada orang yang berdoa lama, ya tergantung memang. Kau cepat kali berdoa, baru gini langsung. Rabbana atina ya? Enggak. Terus apa? Seperti yang kemarin ya Allah. Doa itu ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kita ini kan yang paling urgen di badan kita ini otak. Nah, ibadah itu otaknya itu adalah doa. Makanya selama di sana doa. Doa pakai ring. Ring 1, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2, Rabbi habli minas shalihin. Ring 3, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya enggak hafal Pak Ustaz, enggak usah pakai doa Quran, hadis, bahasa Arab, pakai bahasa kita. Ring 1, ayah dan ibu saya. Ring 2, istri, suami. Ring 3, anak, mantu, cucu, kawan, sahabat, satu sekolah, teman-teman di grup WA, sahabat-sahabat, follower, viewer, subscriber, semuanya. Pejamkan mata, siapa yang terbayang nampak wajahnya, doakan. Setiap dipejamkan mata yang nampak yang ngutang, doakan supaya cepat dia bayar. Jangan sampai nggak berdoa sama sekali. Doa itu yang penting dibuka dengan alhamdulillah, habis itu sholawat. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habis minta.
minta apa-apa sebanyaknya. Habis itu ditutup dengan selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sependek-pendek selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sependek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keempat ibadah ada umroh. Ibadah pertama ibadah badan, tawaf, sa'i, berkeringat, tahallul, ibadah badan. Yang kedua ibadah harta, tiket pesawat, makan, hotel. Yang ketiga ibadah lisan, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, istighfar, baca Quran. Yang keempat ibadah hati, sabar, ridho, tawakal, qanaah, nggak ngelawan. Keempat ibadah itu yang akan kita laksanakan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah ada tanya jawab atau tidak, saya serahkan kepada Pak Diego. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aturan baru tentang raudhah. Ma baina baiti, antara rumahku, rumah Nabi itu kubur Nabi sekarang. Kubur Nabi sekarang itu dulu rumah Nabi. Karena Nabi meninggal dikuburkan di rumahnya. Ma baina baiti, antara rumahku, wa mimbari, dan mimbarku. Mimbar tempat Nabi menyampaikan khutbah. Panjangnya 22 meter. Dari rumah Nabi ke mimbar Nabi itu 22 meter. Ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku, raudhatun, taman raudhah. Min riyadil jannah, taman raudhah. Masuk ke dalam taman surga. Yang mau masuk ke sana, ya seluruh umat Islam yang umroh mau masuk ke sana. Makanya jadwalnya sangat padat, sangat ketat. Ustadz, pernah nggak umroh 4 hari di Madinah nggak masuk? Pernah. 4 hari di Madinah nggak masuk sama sekali. Mohon maaf Pak Ustadz, nama Ustadz nggak keluar waktu ngurus ini. Jadi Rafael mengusahakan bisa masuk, alhamdulillah. Nggak bisa masuk, ya Allah nggak bertempat. Kita masuk ke situ bukan nemuin Allah. Rasulullah SAW, kita ucapkan salam di depan kuburnya dari belakang, dari jauh. Bahwa kita bisa masuk, alhamdulillah. Gak bisa masuk, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting selama di Madinah, banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi habis sholat subuh, lewat dari depan makam Nabi, kalau laki-laki nggak bisa dalam, luar, melihat kubah hijau. Assalamualaikum ya Rasulullah, karena Nabi itu di bawah kubah hijau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, berdoanya kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke Taman Raudhah tidak ada hubungan dengan umroh. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, bukan sunnat. Ziarah Nabi khusus. Adapun rukun umroh yang nggak boleh tinggal 5.
Pertama, tawaf. Kedua, sa'i. Pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Kelima, tartib. Tartib artinya berurutan. Jangan sampai sa'i dulu baru tawaf. Pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Kelima, tartib. 5 ini yang paling penting. Itu rukunnya. Adapun masuk raudhah, mencium hajar aswad, bisa, alhamdulillah. Nggak bisa, serahkan pada Allah. Berarti sudah begitu ketetapan Allah untuk kita. Tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Kita ini beribadah karena Allah, bukan karena mau ditanya tetangga. Dan nyium hajar aswad kemarin. Nah, ini yang menjadi orang ngotot. Ustaz kok tahu? Nah, ini orangnya kalau ditanya orang itu saya tanya balik. Ustaz gimana hukumnya kalau saya bayar calo untuk mencium hajar aswad? Lalu saya tanya balik, kamu mencium hajar aswad itu untuk apa? Ya kan gak enak kalau Ustaz nanti pulang ditanya orang. Umar bin Khattab, Nabi, Abu Bakar, Umar, orang ketiga. Umar bin Khattab waktu mau mencium hajar aswad itu apa kata dia? Ya hajar, hei batu, innaka la tanfa, kau tidak bisa mendatangkan manfaat, wala tadur, kau tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun gak mau mencium. Aku menciummu karena Nabi Muhammad menciummu. Bisa mencium, alhamdulillah. Gak bisa, ya gak usah. Makanya ustazah minta bawakan mencium situ. Saya bilang, aku kurus begini, patah tulang. Orang Turki, orang Afrika sebesar itu, besi itu keliling itu, silap-silap pecah gak kita. Bukan rukun, bukan wajib, sunnah. Bisa, alhamdulillah. Makanya ya masa Ustaz nggak pernah sama sekali? Dulu waktu masih mahasiswa ya, pernah saya waktu masih mahasiswa dulu 7 putaran 7 kali cium. Putar pertama cium, putar kedua cium, putar ketiga cium. Bisa. Kapan tuh Ustaz? Waktu jamaah haji udah pulang semua. Tinggal kami. Saya kerja di airport membagi nasi kotak. Datanglah petugas, tiket kalian ke Mesir sudah hangus, jamaah Indonesia sudah pulang semua, kalian akan deportasi, dipulangkan. Disitulah doa yang paling khusyuk, karena ketakutan. Ya Allah, jangan sampai kami deportasi. Kalau sampai deportasi, beli tiket lagi ke Kairo, habislah duit kerjanya. Habis itu naik mobil masuk ke Makkah, lewat checkpoint, ambil paspor masih ada, tiket ke Kairo juga masih ada. Ternyata kami kena prank sama senior. Wah, nggak ada manusia tau, 7 kali putaran, 7 kali cium. Ya karena memungkinkan. Sekarang manusia sebanyak itu nggak bisa. Makanya dari jauh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tidak terhalang ibadah kita. Kita beribadah hanya ada tuntunan, bukan untuk pamer, bukan untuk jawab ditanya tetangga, kawan. Jadi kalau ada yang resek yang nanya-nanya, gimana Pak Ustaz? Kemarin bisa masuk taman auto, dia tanya-tanya. Balik ini agak emosi dikit. Nah, jadi tentang beberapa hal yang sebenarnya bukan urgent. Karena yang paling kuat adalah rukun, nomor 2 adalah wajib, nomor 3 adalah sunnah. Rukun, wajib, sunnah. Itu dia. Izin Tuan Guru, kita akan buka sesi tanya jawab untuk satu laki-laki dan perempuan. Silakan yang ingin bertanya langsung ke Tuan Guru, diangkat tangannya. Ada dari jamaah sekalian, kami membuka untuk sesi tanya jawab. Dari Bunda.
Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kan beberapa kali umroh dan ternyata baru tahu tuh katanya tempat yang lebih makbul lagi berdoa kalau di Raudhah itu adalah di tiang Aisyah. Nah, apakah benar dan kenapa tiang Aisyah itu semulia itu gitu sehingga dijadikan tempat yang paling istimewa yang katanya kalau mau berdoa itu di tiang Aisyah. Saya sempat yang penting udah bisa masuk Raudhah aja tuh udah Masya Allah gitu kan. Sehingga kadang kita ngejarnya tuh bisa sholat bagian depan, apalagi perempuan kan karena agak susah paling depan mimbar itu udah bahagia banget. Ternyata di tiang Aisyah katanya tempat yang paling istimewa. Nah, itu apakah benar semulia itu tiang Aisyah atau cuma sekedar orang-orang yang mungkin beranggapan seperti itu gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada buku 66 tanya jawab umroh. Hah? Minta satu Ustaz. Jamaah dapat. Jadi di buku itu saya tuliskan detail karena pengalaman membawa jamaah umroh, jamaah mau tahu detail tiang-tiangnya, tempatnya, proses waktu perang Badar, perang Uhud itu gimana, posisi pasukannya itu maka saya tulis secara detail lengkap dengan gambar-gambarnya. Kemudian Baqi itu gimana posisi makamnya. Jadi buku 66 tanya jawab itu adalah pengalaman pribadi saya dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Makanya kalau dibaca itu muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi tiang itu bahasa Arabnya ustuana. Ustuana tiang. Jadi kalau kita menghadap ke arah kiblat gini, ini dinding makam Nabi. Di situ ada 3 tiang. Yang pertama namanya ustuanatus sarir. Sarir artinya tempat tidur. Tertulis di situ di atas tiang ustuanatus sarir, yang tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi waktu iktikaf. Nabi itu iktikafnya tidurnya di situ. Di samping itu ada namanya ustuanatul wufud. Wufud artinya tamu. Karena Nabi kalau nyambut tamu, Nabi duduk di bawah tiang itu. Lalu kemudian di sebelah itu ada namanya ustuanatul haris. Haris artinya penjaga. Karena ada Sayyidina Ali yang menjaga Nabi di situ. Kalau ada baru ada tiang-tiang di dekat. Ada salah satu namanya ustuanatu Aisyah, tiang Aisyah. Kenapa tiang Aisyah? Karena Sayyidatuna Aisyah berdoa di dekat tiang itu dan cepat terkabulnya doa. Itulah mengapa dia disebut dengan tiang Aisyah. Jadi sebagaimana terkabulnya doa Sayyidatuna Aisyah di situ, kita pun juga mengambil keberkahan itu supaya doa-doa kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa di dekat itu, kalau nggak bisa jauh-jauh membelakang, sama seperti kita di belakang makam Ibrahim. Nah, itu tentang ustuanatu Aisyah. Kemudian ada di situ mihrab. Mihrab itu tempat Nabi waktu memimpin sholat, jadi imam. Dulu bisa sholat di situ. Zaman-zaman kami masih kuliah, bisa kita sholat ngantri, dipasang antrian sholat di tempat sholat Nabi. Sekarang karena manusia udah terlalu banyak, dikasih pakai kaca, udah ditutup, nggak bisa lagi. Yang penting di Taman Raudhah itu adalah batasannya dari dinding kubur Nabi sampai ke mimbar tempat Nabi menyampaikan khutbah. Itu di semua itu, dan di salah satu titiknya adalah spotnya, itulah dia tiang ustuanatu Aisyah. Adapun titik-titik di Madinah itu lengkapnya baca buku 66 tanya jawab umroh. Sudah dibagi ke Bapak Ibu? Belum? Nah, nanti baca di pesawat selama 9 jam kosong, baca buku itu. Nanti di Madinah kita ketemu lagi, tanyakan mana yang kurang difahami. Tak ada bukunya. Jadi ambil Tuan Guru di kamar
secara umum itu sudah saya susun 66 lengkap dengan gambarnya. Kenapa saya susun buku itu? Ya karena dari pertanyaan-pertanyaan jamaah, pengalaman saya selama membawa jamaah. Demikian. Allah. Baik, terima kasih Tuan Guru telah menjawab satu pertanyaan. Untuk pertanyaan lagi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, perkenalkan nama saya Rustam dari Cibinong, Bogor. Alhamdulillah pada tahun ini saya berangkat untuk yang pertama kali. Mudah-mudahan selanjutnya mohon maaf Ustaz, kami tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya untuk yang akan saya tanyakan, untuk saya pribadi tadi yang ada kaitannya dengan Raudhah ya Ustaz ya. Walaupun Raudhah itu yang tadi Ustaz katakan bukan dari rukun ataupun sunnah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah seperti saya sekarang ini kan belum terjadwal untuk yang bisa diizinkan ke mana, ke Raudhah itu. Ya. Apakah mungkin dan tidak mungkin supaya saya dari rumah saya niat untuk bisa singgah ataupun mampir di Raudhah tersebut. Demikian. Innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dinilai dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi Bapak Rustam sudah berniat, kalau dapat izin, niatnya dapat, amalnya dapat. Kalau na'udzubillahnya nggak dapat izin, niatnya sudah sampai, pahalanya sudah walaupun tidak dilakukan. Makanya ada ungkapan, niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Kok bisa? Kok bisa? Lengkap saya jelaskan di sini. Sampai stasiun kereta apinya pun saya jelaskan. Ini adalah stasiun kereta api yang menembus dari perjalanan Turki sampai ke Madinah. Lengkap sama rute-rutenya. Masjid Al-Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ijabah. Bentar ya, nanti Bapak Ibu baca kalau sudah dibagi. Di halaman 143, nanti buku ini halaman 143 ada satu tempat namanya Ustuwanatu Aisyah. Ini gambarnya, gambar tiangnya, ada penjelasannya. Disebut Ustuwanah Aisyah karena Aisyah memberitahu Abdullah bin Zubair tentang keutamaan tiang tersebut. Karena Aisyah sudah terkabul doanya di situ, dia beritahu ke sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Apa hubungan Aisyah dengan Abdullah bin Zubair? Karena
Abdullah bin Zubair itu emaknya saudara kandung Aisyah. Jadi ini ponakannya ini. Ponakannya, anak saudarinya. Dia kasih tahu, wahai keponakanku Abdullah, kata dia, melaksanakan sholat di sisi tiang tersebut. Diriwayatkan hadisnya di mana Pak Ustaz? Hadisnya Imam At-Tabrani. Sesungguhnya di dalam masjid ini ada satu tempat arah tiang ini, ada tiang Ustuanatu Aisyah. Seandainya manusia tahu, pastilah mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat di dekat tiang itu, mereka akan buat undian, ditulis nama lalu mengundi siapa yang duluan sholat. Saking kan hebatnya keutamaan sholat di dekat Ustuanah Aisyah. Maka mereka melihatnya, di samping tiang itu ada para sahabat dan anak-anak muhajirin. Itulah Ustuanah Al-Quran, disebut Ustuanah Al-Muhajirin karena orang-orang Quraisy Muhajirin berkumpul di tiang tersebut. Mereka disebut, majelis tersebut disebut dengan Majelis Al-Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Nah, jadi setiap jengkal dari raudhah itu adalah bekas-bekas telapak kaki sahabat-sahabat Nabi. Jadi sebetulnya kita di situ menapaki bekas-bekas mereka. Tapi kan udah ditutup karpet Pak Ustadz, udah ditutup semen Pak Ustadz. Yang namanya berkah. Berkah itu begini, ada berkah benda, ada berkah tempat, ada berkah orang. Iya, ada berkah benda, ada berkah tempat, ada berkah. Itu cuma dalam Islam aja itu Pak Ustadz berkah. Orang-orang yang nggak percaya agama pun percaya berkah ada, tapi mereka nggak menggunakan kata berkah, mereka menyebutnya energi. Ini batu ini ada energinya. Ini kayu ini ada energinya. Kenapa kamu nanam pohon ini di depan rumah? Karena pohon ini ada energinya, ada feng shui dan hong shui-nya. Jadi sebetulnya kalau dalam Islam namanya berkah. Berkah benda. Anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari atas langit air yang berkah. Air apa? Air hujan. Berkah benda. Berkah tempat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi adalah bangunan yang penuh dengan berkah. Apa? Berkah orang. Mubarakan ainama kuntu. Dimanapun aku berada pasti aku diberkahi. Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada berkah orang, ada berkah tempat, ada berkah benda. Nah, termasuklah tempat, dan setiap itu mungkin ada ini berkahnya full 100. Ini berkahnya 50, dan kita nggak tahu karena nggak ada alat ukur standarnya. Lalu dari mana Ustaz mengatakan bahwa tiang itu ada keberkahan di situ? Dia dari hadis Nabi, makanya referensinya dari hadis mana? Imam Tabrani. Sahih atau nggak sahih? Sahih hadis. Nah, jadi semua tiang-tiang itu ada di sampai ke tiang Ustuanatu Aisyah. Kalau nggak bisa Pak Ustaz, sholat di belakang raudhah. Itu raudhah di depan, ada tiang, ada dinding pembatas. Nah, kita sholat di belakang raudhah, tentang dengan raudhah. Sholat melihat makam Nabi dari jauh, melihat untuk menguatkan hatinya. Tapi nggak semua orang begitu. Ada juga bagi dia, saya nggak perlu penting lihat di pojok mana pun saya, yang penting hati saya dekat. Tapi kalau saya pribadi bertentang dengan makam Nabi persis di belakang. Supaya apa? Supaya menguatkan hati. Karena kita masih manusia biasa, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masih berpengaruh dengan hati kita. Itu tentang Ustuanah. Itu juga pertanyaan Pak Rustam tentang niat baik. Pokoknya niat aja semua, sampai nggak sampai pahalanya udah dapat. Sampai alhamdulillah, nggak sampai pahalanya sudah dapat.
Tapi untuk tawaf sa'i nggak ada alasan. Jangan sampai tidur di kamar ditanya, kok nggak tawaf? Yang penting niatnya sudah sama. Niatul mu'min khairum min amalihi. Kata Ustaz Somad, berniat lebih baik daripada beramal. Yang rukun tadi nggak ada tawar menawar. Niat nanti kita di Bir Ali insyaallah. Tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kalau terpisah dari rombongan, putaran yang kurang, jangan malu. Jangan malu. Kenapa Ustaz ngomong begitu? Ini kejadian. Dia baru putar 5. Habis itu kawannya hilang. Dia jongkok nunggu. Udah selesai ketemu kawan, ikut dia sa'i. Padahal tawafnya belum selesai. Jangan malu lapor. Insyaallah Pan Diego mutawif, pembimbingnya amanah-amanah. Kalau ibu bapak segan ngomong ke mutawif, ngomong ke saya. Hubungi nomor kontak berikut. Saya tawafnya kurang, kasih tahu. Atau 1-2 kali tawaf, mohon maaf batal wudhunya. Jangan lanjut ke tawaf, karena tawaf syaratnya bersuci dari hadas, berwudhu. Lapor cepat, saya wudhu. Dan mutawif gak akan pernah marah. Kenapa kentut? Ya itu sudah manusiawi. Nah, jadi tawaf, sa'i, tahallul. Supaya ibadah kita benar-benar. Jangan segan, jangan sungkan. Kasih tahu. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah telah terjawab semua dan tadi sudah kita mendengarkan tausiah dari Tuan Guru. Supaya ini bisa mendapat keberkahan dan juga pengetahuan kita terhadap rukun umroh nanti insya Allah. Dan setelah ini sesi ya Tuan Guru nanti kita akan ada briefing. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian untuk tidak meninggalkan ruangan ini setelah UAS. Dan sebelum meninggalkan ruangan Tuan Guru boleh kita foto bersama Tuan Guru. Di sini. Ya. Ya izin ayah bunda juga bisa berdiri ya.